Kita sering bangga mengatakan Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Tapi, kalau kita lihat cara sebagian pejabat bersikap, rasanya penjajah belum benar-benar pergi. Mereka hanya berganti kulit, berganti bahasa, dan berganti bendera. Bedanya, kali ini yang menjajah adalah bangsa kita sendiri. Mungkin tubuhnya pribumi, tapi jiwanya masih kolonial. Mari kita mundur ke masa Hindia Belanda. Ketika Belanda ingin menguasai negeri ini, mereka tahu tak mungkin memerintah langsung 17.000 pulau dan jutaan orang. Maka mereka menciptakan sistem pemerintahan tidak langsung. Rakyat diperintah oleh bupati, wedana, lurah, dan para priai. Mereka ini bukan penjajah, tapi juga bukan rakyat. Mereka adalah tangan kekuasaan kolonial yang tugasnya memastikan rakyat tetap tunduk. Sebagai imbalan, mereka diberi jabatan, seragam, dan sedikit kehormatan. Maka lahirlah satu mentalitas baru, mentalitas pejabat yang merasa lebih tinggi dari rakyat, tapi tetap tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. Dan, percaya atau tidak, mentalitas itu belum benar-benar mati. Sekarang, ganti Belanda dengan pusat kekuasaan. Ganti seragam kolonial dengan jas resmi dan lencana emas. Tapi, polanya masih sama. Banyak pejabat masih merasa rakyat itu bawahan, bukan tuan yang harus dilayani. Masuk kantor pemerintahan, yang disapa duluan bukan masyarakat, tapi pejabatnya. Yang disuguhkan teh bukan untuk tamu, tapi untuk atasan. Rapat baru dimulai kalau yang terhormat sudah hadir, walau rakyat sudah menunggu sejak pagi. Mereka mungkin tak lagi bicara bahasa Belanda, tapi mereka masih fasih dalam satu bahasa, bahasa kekuasaan. Dan lucunya, simbol-simbol kolonial juga masih kita pelihara dengan penuh cinta. Seragam dinas yang rapi, kursi VIP di acara-acara, dan tradisi penghormatan yang berlebihan. Semuanya seperti upacara zaman dulu. Hanya saja, kali ini tak ada tuan Belanda. Hanya pejabat yang ingin terlihat seperti tuan. Padahal di negara demokrasi sejati, pejabat adalah pelayan rakyat. Tapi di sini, banyak yang justru ingin dilayani. Kita bahkan masih menggunakan istilah rakyat kecil dan pejabat tinggi. Seolah tinggi dan kecil itu ukuran moral, bukan jabatan. Mungkin Belanda sudah pergi, tapi sistem penghormatan yang mereka tanam masih berakar kuat di kepala kita. Dan akibatnya, rakyat makin jauh dari pemerintah. Keputusan diambil dari atas, rakyat hanya diminta memahami. Kritik dianggap ancaman, bukan saran. Kita hidup dalam versi baru dari Hindia Belanda, hanya saja benderanya merah putih. Ironis, bukan? Kita berjuang mati-matian melawan penjajah asing, tapi kini dijajah oleh sikap sendiri. Dan yang paling berbahaya, bukan pejabat yang korup, tapi pejabat yang merasa dirinya tuan atas rakyatnya. Mungkin sudah waktunya kita berhenti berteriak merdeka sebelum kita benar-benar merdeka dari jiwa penjajah itu sendiri. Selama masih ada pejabat yang lebih suka disanjung daripada mendengar, selama masih ada rakyat yang takut bersuara karena status jabatan, maka kemerdekaan kita belum selesai. Karena merdeka bukan sekadar mengganti bendera. Merdeka adalah mengganti cara berpikir. Penjajah memang sudah pergi, tapi kalau kita tak hati-hati, jiwa mereka akan tetap duduk nyaman di kursi kekuasaan.